Selamat siang teman-teman media, selamat datang di dalam press conference Something. Nah, sebelum teman-teman media memasuki ruangan press conference ini, teman-teman media berbaris buat registrasi via QR code yang ada di sini. Oke. Tiga. Selamat pagi dan selamat datang dalam press conference Something Cruelty Free Confident Me 2025. Sebelumnya aku ingatkan juga untuk media kit dan juga press release sudah tersedia pada QR yang di-scan pada teman-teman media di depan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan aku Luna Ardagia atau biasa dipanggil Luna yang akan menemani dan juga memandu acara kampanye Cruelty Free Confident Me Something 2025 hari ini. Apa kabar teman-teman media semua? Senang sekali kita bisa berkumpul hari ini dalam acara yang sangat spesial, yaitu peluncuran kampanye Cruelty Free Confident Me dari Something. Berkolaborasi langsung dengan teman-teman luar biasa kita dari komunitas pencinta hewan, yaitu teman kelinci. Di sini ada pencinta skincare, mana nih suaranya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas lebih dalam nih mengenai apa aja sih isi dari campaign Cruelty Free Confident Me dari Something sebagai brand dalam industri skincare dan juga makeup. Oleh karena itu, aku akan sambut Karenata selaku CEO Something dan juga Kak Calvin selaku co-founder teman kelinci yang akan berkolaborasi bersama Something dalam kampanye Cruelty Free Confident Me tahun ini. Panggung untuk Kak Renata dan juga Calvin aku persilakan. Boleh dong. Ih, cantik banget. Makasih. Boleh dong Kak Renata? Oke. Selamat siang Kak Renata. Selamat siang Kak Calvin. Nah, karena Kak Renata udah di sini, jadi makin gak sabar ya untuk bahas apa aja sih campaign terbarunya Something ini. Boleh banget nih Kak, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, ini ngomongin campaign Something ya berarti ya teman-teman ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Renata ya, seperti yang tadi MC udah sampaikan. Nah, kita akan membahas sedikit tentang campaign yang akan saya diskusikan ya teman-temannya hari ini ya. Nah, teman-teman setuju banget ya, di sini kita semua maupun laki-laki ataupun perempuan pasti pengen banget tampil cantik ataupun ganteng, ya tampil maksimal lah di luar sana ya nggak teman-teman. Nah, tapi teman-teman banyak hal yang istilahnya teman-teman nggak tahu nih. Maksudnya apa tuh Kak? Iya, produk-produk yang kita pakai sehari-hari ternyata banyak banget loh yang istilahnya menderita teman-teman di balik itu semua. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya yang bakal aku bahas teman-teman pada hari ini. Nah, sebagai bagian dari komitmen terhadap kecantikan yang etis, penting banget nih buat kita untuk melihat nih teman-teman. Yaitu kenyataannya masih banyak banget perusahaan-perusahaan ataupun brand-brand besar teman-teman yang menggunakan uji coba pada hewan untuk produk-produk kecantikan. Seperti itu. Oke. Nah, ini aku lanjut ngomong lagi. Oke Banget. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Aku bakal bahas dulu satu persatu nih teman-teman. Mulai dari apa itu animal testing dalam produk kecantikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya bahwa sebuah percobaan atau pengujian pada hewan teman-teman yang masih hidup teman-teman. Jadi ketika mereka masih hidup, mereka akan merasakan rasa sakit teman-teman. Seperti itu. Dan ya biasanya digunakan mungkin pada kelinci, tikus, dan juga hewan-hewan lainnya teman-temannya. Dan mereka semua akan mengalami luka fisik sehingga kematian teman-teman. Seperti itu. Nah, aku lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 hal ya teman-teman ya. Apa sih itu animal testing? Nah, pertama kita bisa lihat mulai dari yang dry stage ya teman-teman ya. Oke, di sini aku bakal sedikit sharing sama teman-teman tentang animal testing ya teman-teman, mulai dari dry stage-nya. Pertama, dry stage itu apa sih Kak? Nah, dry stage itu adalah bahan kimia kosmetik teman-teman yang biasa diteteskan langsung kepada hewan. Contohnya teman-teman ada hewan. Nah, nanti para profesor akan menguji langsung teman-teman, langsung diteteskan kepada hewan-hewan yang tersedia teman-teman. Dan ketika hewannya masih hidup teman-teman. Seperti itu tanpa bius dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, nah tes ini biasa digunakan pada saat mata hewan tersebut masih dalam keadaan terbuka teman-teman. Seperti itu. Dan akan diamati selama beberapa detik teman-teman untuk melihat reaksi dari hewan tersebut. Ya teman-teman pasti bisa bayangin ya teman-temannya betapa sakitnya ya ketika hewan lama kutip masih hidup lalu dikasih tetesan cairan zat yang mengandung bahan yang keras teman-teman. Nah lalu yang terakhir adalah efeknya
kalau kita menggunakan dresses ini kepada hewan itu apa? Efeknya adalah udah pasti luka bakar teman-teman, dan juga kebutaan, sehingga infeksi parah terhadap hewan tersebut. Itu untuk yang dresses ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi di sini ada skin sensitization ya teman-teman ya. Oke, yang dimana bahan kosmetik akan dioleskan teman-teman kepada kulit hewan tersebut teman-teman, ataupun mungkin kalau teman-teman kenal disuntik ya teman-teman ya, itu juga bisa disuntik teman-teman ke hewan tersebut untuk melihat ada alergi nggak ke hewan tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga kulitnya akan terasa dikikis teman-teman dengan zat tersebut, sehingga hal ini teman-teman bisa ngebuat zat yang diteteskan oleh profesor itu lebih nyerap teman-teman ke kulit si hewan tersebut. Nah, efeknya apakah? Nah, efeknya udah pasti kulit hewan akan mengelupas teman-teman, mengelupas, meradang, bahkan berdarah teman-teman, seperti itu. Dan udah pasti sangat nyeri ya teman-temannya di kulit hewan yang masih hidup tersebut. Nah, lalu yang terakhir di sini aku bakal bahas tentang lethal dose 50% ya teman-teman ya, 50%. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini aku bakal jelasin kalau hewan tersebut akan diberi dosis bahan kimia yang sangat tinggi teman-teman untuk mengetahui teman-teman. Dan banyak banget dosis yang membunuh 50% dari populasi yang diuji teman-teman. Jadi ya rata-rata hewan yang dikasih uji tes tersebut teman-teman udah pasti sebagian akan meninggal ya teman. Sorry, mati teman-teman. Kalau meninggal kan untuk hewan ya teman-teman, untuk manusia teman-teman ya. Nah, lanjut yang kedua, yaitu biasanya juga dilakukan dengan pemaksaan teman-teman, menelan, menghirup ataupun menyuntikkan zat. Jadi ketika hewan memberontak ya tetap aja akan dipaksa teman-teman dengan segala cara teman-teman, sehingga zat tersebut bisa masuk ke hewan tersebut. Nah, efeknya apakah? Efek sampingnya udah pasti bisa kejang-kejang teman-teman, pendarahan teman-teman, dan juga kegagalan organ sehingga kematiannya menyakitkan hewan tersebut teman-teman. Ya teman-teman bisa bayangin lah. Teman-teman kan pasti di sini ada dong beberapa yang pecinta hewan ya. Contohnya seperti partner aku di sini nih, ya nggak, teman kelinci. Oke lah teman-teman, mungkin nggak ngomongin kelinci tapi hewan-hewan lain. Teman-teman bayangin deh betapa tersisanya mereka kalau seandainya lagi diuji pakai zat-zat tersebut, dan pasti menyakitkan banget ya teman-teman ya. Nah, itu untuk bahan-bahan yang biasa digunakan animal-nya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini aku akan kasih beberapa data di mana banyak banget brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar yang bisa kita perkirakan ya teman-teman, dari data sekitar 115 juta itu masih menggunakan eksperimen teman-teman, kosmetik untuk hewan-hewan yang masih hidup teman-teman. Seperti itu. Dan di sektor kosmetik aja ribuan merek masih mengandalkan metode ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari data di atas ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, di sini ada license lah teman-teman untuk something sendiri, di mana di sini sudah terbukti ya teman-teman ya, dia tidak menggunakan bahan-bahan hewan teman-teman, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jadi alternatif apa sih yang produk kita, yang brand kita gunakan teman-teman untuk membuat produk kosmetik zaman sekarang itu gluten free? Nah, di sini kita pertama menggunakan in vitro testing ya teman-teman ya. Nah, yang dimana menggunakan kultur sel manusia teman-teman, oke? Nah, dengan cara bagaimana? Udah pasti dengan cara mengamati reaksi kulit teman-teman, lalu iritasi mata, dan juga toksisitas ya teman-teman ya pada kulit manusia, seperti itu. Lalu contohnya itu seperti apa kak? Contohnya itu seperti Reconstructor Human Epidermis teman-teman, atau RHE ya teman-teman ya, yang digunakan untuk menguji iritasi pada kulit manusia teman-teman. Nah, jadi teman-teman tenang aja, ini udah kita uji langsung ke manusia teman-teman, bukan ke hewan. Dan bahan-bahan yang digunakan juga udah pasti aman ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan in vitro testing ini juga lebih akurat teman-teman dibandingkan uji hewan. Kenapa? Karena langsung menggunakan sel manusia teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, di sini kita menggunakan alternatif computer based teman-teman, oke? Nah, itu seperti apa? Pertama, teknologi simulasi komputer teman-teman yang bisa memprediksi teman-teman bagaimana suatu bahan kimia bereaksi itu ke manusia. Jadi teman-teman, ketika kita tes produk yang istilahnya zat yang kita buat ya teman-teman ya, kita juga menggunakan komputer teman-teman untuk melihat teman-teman apakah produk ini teman-teman bereaksinya parah atau enggak di manusia, seperti itu. Jadi masih bisa kita kontrol ya teman-teman ya. Nah, lalu juga menggunakan database teman-teman yang besar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita ngeliat juga nih teman-teman, hasil dari yang udah kita uji coba apakah sesuai teman-teman dari database yang udah pernah kita buat sebelumnya, seperti itu. Jadi ya terus kita lihat ya teman-teman, kita pantau dari database yang udah pernah kita uji coba teman-teman. Nah,
Dan juga kalau komputer base ini teman-teman itu cepat teman-teman, hemat biaya dan juga nggak menyakiti makhluk hidup siapapun teman-teman. Seperti itu, jadi aman ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita bisa lihat dari penggunaan data bahan yang sudah terbukti aman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman di poin pertama, pengujian dilakukan langsung pada kulit manusia teman-teman. Jadi udah pasti nggak menggunakan hewan ya teman-teman, apalagi hewan yang masih hidup. Nah, di sini secara aman dengan dosis kecil juga teman-teman, bukan dengan dosis tinggi ataupun yang berbahaya teman-teman. Dan diawasi secara ketat oleh orang-orang yang istilahnya berwenang ya teman-temannya dalam pabrik tersebut. Nah, lalu juga etis dan realistis teman-teman. Kenapa? Karena menggunakan target penggunanya sesungguhnya. Maksudnya gimana? Contoh, kita kan buat produknya ini kosmetik ya, untuk istilahnya dikonsumsi oleh manusia teman-teman. Udah pasti kita uji cobanya juga ke manusia teman-teman, bukan menggunakan makhluk hidup lain seperti itu. Jadi nggak ada yang dikorbankan ya teman-teman ya dari istilahnya tes eksperimen ini seperti itu. Nah, dari alternatif ini kita akan membuat kampanye teman-teman. Nah, dari kampanye ini bakal aku jelasin lagi ya, Luna langsung ya. Oke, aku jelasin sedikit tentang kampanyenya. Boleh next. Nah, teman-teman, di sini kita buat campaign teman-teman. Campaign apa sih kak? Nah, jadi tiap ada orang ngepost foto dan menggunakan hashtag cruelty free confident ini, pertama, setiap unggahan dengan hashtag ini udah pasti akan dikonversi menjadi donasi teman-teman. Nah, jadi teman-teman kebayang ya berapa ribu, berapa juta orang-orang di Indonesia yang menggunakan skincare dari brand kami ya teman-teman ya. Ketika menggunakan hashtag ini, hashtag tersebut akan istilahnya tuker ya teman-teman menjadi donasi untuk siapa? Udah pasti orang-orang di luar sana teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Dan juga produk donasi ini biasa kita gunakan untuk produk makanan ataupun kebutuhan operasional shelter teman-teman. Jadi istilahnya hal ini juga akan saling menguntungkan teman-teman, menguntungkan teman-teman dan juga menguntungkan orang lain teman-teman. Ada pihak ketiga, ada tiga pihak nih teman-teman yang diuntungkan. Kami sebagai orang yang istilahnya mengeluarkan brand, lalu teman-teman yang menggunakan brand kan udah pasti kulit terjamin sehat lah teman-teman, aman ya teman-teman. Yang ketiga, dari teman-teman yang udah mengkonsumsi produk kami dan juga mempromosikannya di platform sosial media, itu akan berubah menjadi donasi untuk orang-orang di luar sana teman-teman. Seperti itu. Jadi ini campaign kami. Oke, next. Nah, dan di sini kita itu ada webinar Something X teman kelinci teman-teman. Nah, di sini ada teman partner saya teman-teman ya, teman kelinci. Nah, di sini Something juga itu telah melakukan aktivitas teman-teman bersama siapa? Sama hewan-hewan yang menggelar sesi edukatif daring teman-teman mengenai pentingnya produk cruelty free dan dampaknya teman-teman terhadap apa? Kesejahteraan hewan di industri kecantikan teman-teman. Nah, tapi teman-teman buat ngebahas lebih lanjut lagi tentang ini, kayaknya langsung ke teman kelinci aja kali ya, Luna ya. Oke, segitu aja teman-teman dari aku. Terima kasih banyak Kak Renata. Ternyata udah banyak banget ya insightful yang bisa kita ambil nih dari pembawaan yang udah dibawain sama Kak Renata. Nah, karena kita udah dengar banyak dari Kak Renata, sekarang mungkin kita bakal dengar kali ya sama yang bakal berkolaborasi sama Something, yaitu teman kelinci. Boleh banget nih Kak Calvin buat ngejelasin teman kelinci itu apa sih? Oke, siang semuanya teman-teman media. Perkenalkan, nama saya Calvin selaku co-founder dari Teman Kelinci. Jadi banyak nih yang nanya, apa sih Teman Kelinci? Jadi Teman Kelinci itu komunitas yang saya dan teman saya bentuk untuk menunjukkan rasa cinta saya terhadap kelinci, rasa kepedulian saya dan teman-teman saya terhadap kelinci. Teman Kelinci juga berdiri cukup lumayan lama, sejak 21 Maret 2016. Terus Teman Kelinci ini kami bentuk sebagai wadah untuk memberitahu kepada para pecinta dan orang-orang yang memelihara kelinci bagaimana cara memelihara kelinci dengan benar di tengah permukiman masyarakat. Tentunya komunitas kelinci juga udah banyak nih melakukan berbagai rangkaian kegiatan seperti Rabbit Specialty Show untuk kelinci jenis Jersey Woolly oleh Indonesian Rabbit Society dan fun game yang terdiri dari kompetisi Bunny Soulmate dan dari fashion show. Untuk kegiatan kali ini, Teman Kelinci berkolaborasi dengan Something untuk mendukung kehidupan hewan-hewan, terutama kelinci yang dikesampingkan. Kan kita sebagai pecinta kelinci nggak tega lah melihat hewan yang kita sayang menjadi bahan percobaan. Jadi di sini kita kolaborasi sama Something buat ya biar hewan lebih disayang dan dilindungi lah. Di sini saya selaku co-founder Teman Kelinci akan ikut turun serta dalam campaign webinar Something X Teman Kelinci, di mana Something bersama aktivis hewan menggelar sesi edukatif daring mengenai pentingnya produk cruelty free dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan di industri kecantikan.
Keren banget ya Kak Calvin, untuk teman kelinci sendiri bisa membuat komunitas hewan yang peduli dan juga dapat berkolaborasi nih sama Something dalam webinar seputar sesi edukatif nanti. Nah, sekian untuk sesi sharingnya kali ini. Nah, mungkin kali ini kita akan buka sesi Q&A ya untuk teman-teman media semua. Saya mau nanya Kak. Oke, boleh Kak, boleh perkenalan nama dan juga dari media mana? Oke, nama saya Raisa, saya dari media Female Daily. Saya mau nanya, bagaimana sih Something tuh menjamin pemasok bahan bakunya juga tidak melakukan animal testing gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih teman media untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman media, kami telah melakukan audit ketat ya teman-teman media untuk yang bekerja sama dengan kami teman-teman media. Dengan pemasok yang udah pasti telah kami nyatakan komitmennya teman-teman untuk tetap melakukan pengujiannya terhadap hewan. Nah, komitmen ini juga tertulis dalam perjanjian kerjasama kami teman-teman. Jadi, udah pasti semuanya dipastikan aman teman-teman. Sekali lagi kita melakukan audit ketat teman-teman. Seperti itu. Saya ingin bertanya. Boleh Kak, perkenalkan nama dan juga medianya. Perkenalkan aku Rafael. Aku dari Bincang Perempuan. Aku tuh ingin bertanya, selain kosmetik, sektor apa lagi sih yang perlu mendapat sorotan dalam isu kejahatan terhadap hewan? Itu aja sih Kak. Thank you. Terima kasih teman-teman media atas pertanyaan lagi. Industri farmasi, fashion, terutama penggunaan bulu hewan dan makanan juga masih banyak menggunakan praktik yang menyakiti hewan. Harus ada gerakan lintas sektor agar kesadaran cruelty free bisa menyentuh semua aspek kehidupan. Gitu teman-teman. Saya Kak mau bertanya. Boleh Kak, perkenalkan nama dan juga medianya. Saya Marva, saya dari media databox.id. Apakah Something akan mengeluarkan label khusus di kemasan untuk menunjukkan bahwa produk ini cruelty free? Terima kasih teman media untuk pertanyaannya. Tentu saja betul sekali. Betul, karena kedepannya kami akan menampilkan logo cruelty free teman-teman pada produk kami secara lebih konsisten juga teman-teman, seperti itu. Jadi ya kedepannya ditunggu ya teman-teman ya untuk logonya. Oke, sekian dulu untuk sesi sharing dan juga Q&A dari kampanye Cruelty Free Confident Me 2025 dari Something dan juga teman kelinci. Untuk saat ini mungkin penutupnya kita bakal foto dulu kali ya bersama narasumber kampanye kita pada hari ini. Nah, karena kita tadi udah foto sama narasumber, mungkin kita boleh ya foto sama audiens dari teman-teman media sekalian.